Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwindah Pratiwi dengan NIM C15012111021. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perancangan percobaan. Definisi dari perancangan percobaan adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berhubungan dengan persoalan yang sedang diselidiki, yang merupakan langkah-langkah lengkap sebelum percobaan dilakukan, sehingga akan membawa penelitian kepada analisis dan kesimpulan yang objektif. Tujuan dari suatu percobaan antara lain yang pertama, memilih peubah terkendali yang paling berpengaruh terhadap respon. Yang kedua, memilih gugus peubah yang mendekati nilai harapan. Yang ketiga, memilih gugus peubah yang mengakibatkan pengaruh peubah tak terkendali. Dan yang keempat yaitu memilih gugus peubah yang menyebabkan keragaman respon paling kecil. Langkah-langkah terpenting dari suatu percobaan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan analisa statistik. Adapun prinsip dasar rancangan percobaan dalam upaya meningkatkan validitas penelitian yaitu pengulangan, pengacakan, dan pengendalian lokal. Pengulangan merupakan perlakuan yang muncul lebih dari satu kali dalam suatu percobaan. Jika dalam suatu percobaan setiap perlakuan hanya muncul satu kali atau mempunyai ulangan tunggal, maka kita tidak dapat menduga galat dalam percobaan. Tujuan dari pengulangan adalah untuk meningkatkan ketelitian, karena jika jumlah ulangan semakin banyak, maka akan semakin meningkatkan ketelitian. Kemudian, pada prinsip dasar pengacakan, pada pengacakan, satuan percobaan harus mempunyai peluang yang sama dalam menerima suatu perlakuan. Fungsi dari pengacakan agar pengujian menjadi sah, supaya galat menjadi independen, serta percobaan yang dilakukan dapat terhindar dari bias yang disebabkan oleh perbedaan antara satuan percobaan. Kemudian pada prinsip dasar pengendalian lokal bertujuan untuk mengendalikan keragaman akibat keheterogenan kondisi lingkungan. Istilah-istilah yang dipergunakan dalam perancangan percobaan meliputi perlakuan, unit percobaan, dan satuan pengamatan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu percobaan antara lain rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon. Rancangan perlakuan merupakan rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dibentuk, baik melalui rancangan satu faktor dan rancangan dua faktor atau lebih. Pada rancangan satu faktor hanya melihat pengaruh satu peubah bebas terhadap peubah respon, sedangkan pada rancangan dua faktor atau lebih, rancangan ini digunakan apabila diduga ada pengaruh dari dua atau lebih faktor secara simultan terhadap peubah respon, sehingga diketahui pengaruh masing-masing faktor dan interaksinya. Kemudian rancangan lingkungan, yaitu rancangan yang berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan ditempatkan pada unit-unit percobaan. Rancangan lingkungan ini terdiri atas rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, dan rancangan peta terbagi. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan respon. Rancangan respon yaitu rancangan yang berkaitan dengan bagaimana respon diambil dari unit-unit percobaan yang diteliti dan digunakan untuk menilai atau mengukur pengaruh perlakuan serta bagaimana cara melakukan penilaian atau pengukuran itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.